depresi, kadang ngomong-ngomong sendiri, marah-marah, tertawa, dan hampir ke arah. Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Nikah dengan orang yang kita cintai merupakan impian yang diidam-idamkan banyak orang, baik itu perempuan maupun laki-laki. Pastinya tiap pasangan pengantin pernikahannya terlihat sempurna. Dari gaun pernikahan, bagi sebagian orang adalah suatu benda yang berharga, yang terkadang sudah turun-temurun agar bisa dipakai kembali oleh anak-anaknya pada saat mereka menikah nanti. Tapi bagaimana jika ternyata gaun tersebut berhantu? Kali ini aku mau bercerita tentang sebuah gaun pernikahan yang telah berusia ratusan tahun, yang diduga memiliki kutukan dari si pemilik aslinya. Pada tahun 1830-an, daerah Pennsylvania, Altona, hiduplah keluarga yang sangat kaya raya, kan antara Elias Baker dan istrinya bernama Hetty. Dari pernikahan mereka terneh 4 orang anak yang bernama David Baker, Sylvester Baker, Anna Baker, dan Margaretha Baker. Namun malang nasib anak bungsu mereka yang bernama Margaretha Baker. Ia meninggal dunia saat masih berusia 2 tahun akibat terjangkit penyakit. Jadi hanya tinggal Anna Baker lah, anak perempuan satu-satunya di keluarga itu. Dan ayahnya yang bernama Elias Baker, dia merupakan seorang pandai besi yang sederhana. Suatu hari, dia ingin membeli sebuah tungku pemanas baja yang berukuran besar bersama sepupunya. Ternyata guys, justru tungku inilah yang kemudian menjadikan bisnisnya berkembang pesat dan sangat menguntungkan bagi Elias Baker, dan juga banyak mendatangkan uang baginya. Selanjutnya, Elias Baker telah menjadi seseorang yang sangat terpandang serta disegani di tempat di mana mereka tinggal. Karena kesuksesannya, dia berniat membangun rumah yang sangat megah bergaya arsitek Yunani. Lalu dia mengontrak 2 orang arsitek sekaligus bernama Robert Carey Long Jr. dan Baltimore. Dan Elias menghabiskan dana sekitar 15.000 US dollar, dana yang cukup besar di tahun 1849. Bulan-bulan pun berlalu. Rumah mewah dan besar ini pun telah rampung dikerjakan dan diberi nama Baker Mansion. Pada suatu hari, Elias Baker pengen banget menjodohkan si Anna. A few moments later. Doa Elias pun terkabul. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda, anak seorang bangsawan yang membujuk ayahnya agar Elias Baker bersedia menikahkan Anna dengan dirinya. Elias tentu saja menerima tawaran tersebut, seperti rencana awal Elias yang ingin menikahkan putrinya dengan kaum bangsawan. Dan ternyata guys, Anna telah memiliki seorang kekasih yang merupakan pegawai yang bekerja pada ayahnya. Pria pilihan Anna tersebut memang bukan dari keluarga bangsawan, tetapi guys, dia seorang pekerja keras, dikenal sangat jujur dan memiliki wajah yang tampan. Sang ayah, Elias Baker, dia sangat murka begitu mengetahui putrinya menjalin kasih dengan pegawainya. Saat dia mendengar perkataan jujur sang putrinya, tak butuh waktu lama untuk berpikir, Elias pun mengusir dan memecat lelaki yang menjadi kekasih Anna. Dia mengancam pria itu agar jangan pernah datang menemui Anna dan juga pergi sejauh mungkin dari desa mereka. Hati Anna sangat hancur. Itu dia mengetahui sang kekasih pergi meninggalkannya. Lalu Anna datang menghampiri ayahnya, mengancam bila ia dinikahkan nanti dengan pria yang tidak ia cintai, Anna akan bunuh diri di hadapan tamu undangan. Tak kuasa mendengar ancaman dari Anna, takut putri satu-satunya melakukan hal yang tidak diinginkan, Elias Baker pun memerintahkan para pekerjanya untuk mencari kekasih Anna yang telah dia usir tersebut. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Lelaki itu tidak dapat ditemukan. Anna pun ikut mencari laki-laki idamannya itu, namun tidak membuahkan hasil sama sekali. A few moments later. Tidak cerita guys, tahun-tahun pun berlalu. Anna hanya mengurung diri di kamarnya sambil memandangi gaun pengantin sulamannya yang semula sudah Anna rencanakan untuk memakai gaun tersebut ketika telah menemukan pria pilihannya untuk menikah. Hal itulah yang membuat Anna depresi, kadang ngomong-ngomong sendiri, marah-marah, tertawa, dan hampir ke arah. Juga guys, kadang dia terlihat keluar dari kamarnya, sering memakai gaun pengantinnya, menari-nari di aula rumahnya. Meski sudah bertahun-tahun, hingga pada akhirnya Anna menjadi perawan tua dan mati pada bulan Desember 1914. Namun sampai di akhir hayatnya, Anna masih menyimpan dendam kesumat pada ayahnya.
Anna tiada, gaun pengantin kesayangannya masih tersimpan rapi di lemari kamarnya. Dari sinilah guys, bukan bertua gaun pengantin hantu Anna Baker mulai terjadi. Gaun pengantin itu terus berpindah tangan. Setiap calon pengantin perempuan yang mengenakan gaun pengantin itu, mereka akan mendapatkan berbagai macam teror. Saudara-saudara perempuan Anna Baker yang datang ke rumah keluarga Baker pun gak sedikit yang ingin mencoba bahkan meminjam untuk pernikahan mereka. Banyak pengalaman kisah horor tentang gaun ini. Dari pengantin yang tiba-tiba kesurupan, sakit keras, sampai ada pengantin yang meloncat bunuh diri dari atas balkon pernikahan. Rasa ada yang tidak beres dengan gaun ini, saudaranya pun mengembalikan gaun tadi ke kediaman Baker Mansion, meletakkannya dalam kotak kaca di dalam kamar Anna Baker. Setelah kematian dari semua keluarga Baker, Baker Mansion ini sempat kosong dan tidak terawat selama bertahun-tahun. Akhirnya guys, pada tahun 1922, rumah itu dikelola pemerintah setempat, khususnya difungsikan sebagai Museum Blair Country Historical Society terbuka untuk umum. Meskipun sudah dijadikan tempat umum, rumah tersebut banyak menyimpan kejadian-kejadian mistis di mana kamera CCTV sering menangkap sosok wanita tua yang sedang bercermin, dan kadang-kadang kotak musik dalam rumah tersebut putar sendiri. Dan guys, seringkali saksi mata yang mengatakan kalau gaun pengantin Anna Baker tampak melayang-layang di aula pada tengah malam, seolah-olah gaun tersebut sedang menari berputar-putar di aula mansion Baker. Kadang tampak sesosok wanita tua dengan wajah yang menyeramkan. Percaya itu adalah Anna Baker yang masih ingin melaksanakan pernikahan impian. Lainnya lagi guys, penampakan dari arwah Anna Baker bukanlah satu-satunya yang terlihat di museum tersebut. Para staf museum juga melihat penampakan hantu yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya Anna bernama Hetty. Biasanya terlihat memakai gaun hitam panjang dan berjalan menaiki tangga saat tengah malam. Ada juga penampakan dari sosok laki-laki berseragam seperti awak kapal yang biasanya muncul di ruang bawah tanah. Di situ juga dengar suara-suara kesakitan yang dipercaya itu adalah David Baker yang merupakan anak pertama dari keluarga Baker. Konon ceritanya pada waktu itu guys, David tenggelam dalam insiden kecelakaan kapal pada tahun 1860. Mayatnya sempat diletakkan beberapa hari di ruang bawah tanah. Karena mayatnya cukup lama didiamkan di ruang bawah tanah, tidak langsung dimakamkan, melainkan ditunda-tunda. Entah apa alasan mereka menunda-nunda untuk memakamkan David Baker. David itu merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian para pengunjung museum pun bersaksi mereka pernah melihat sesosok pria yang mirip dengan Elias Baker di daerah meja makan. Bisa disimpulkan bahwa seolah-olah mansion Baker itu masih dihuni mendiang keluarga Baker. Nah itulah guys, cerita gaun berhantu milik Anna Baker yang bisa aku sampaikan ke kalian. Di antara kalian ada yang tahu kisah Anna Baker ini? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah datang ke channel aku ini. Terima kasih juga yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Bye bye.